Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Arya Praida, NIM 20121021. Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Teknologi Informasi, Universitas Mercubuana Yogyakarta. Mata kuliah Praktikum Database Design and Programming with SQL. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proyek ujian akhir semester saya yang berjudul Database Rumah Sakit. Pada proyek kali ini kita disuruh untuk membuat sebuah database rumah sakit menggunakan Apex, Oracle Apex, database rumah sakit. Tapi sebelum kita lanjut ke praktiknya menggunakan Apex, kita harus mengetahui dulu bagaimana skenario-nya. Berikut ini adalah skenario-nya. Rumah sakit merupakan salah satu tempat yang sangat penting saat ini. Tidak dapat dipungkiri bahwa rumah sakit adalah salah satu tempat atau fasilitas yang sangat dibutuhkan, terutama pada saat adanya pandemi seperti sekarang. Seiring berjalannya waktu, dengan kemajuan teknologi saat ini, rumah sakit juga dapat memanfaatkan kemajuan tersebut demi kemudahan di rumah sakit. Salah satu kemajuan teknologi yang digunakan adalah pengolahan sebuah data yang ada di rumah sakit, yang saat ini sudah menggunakan sistem database yang digunakan di komputer, sehingga tidak perlu lagi dicatat secara manual melalui buku yang sebenarnya sudah tidak efisien lagi dan banyak membuang waktu. Lalu database yang diterapkan pada rumah sakit akan sangat membantu dalam pengolahan data yang ada di rumah sakit. Ada beberapa data penting yang akan dikelola oleh rumah sakit, diantaranya ada data pasien, data riwayat pasien, data dokter, data petugas rumah sakit, serta data transaksi. Data-data tersebut merupakan data yang penting untuk dalam sebuah rumah sakit, maka dari itu penggunaan database akan sangat berguna di rumah sakit. Dalam database tersebut akan tersimpan data-data tersebut sehingga nantinya jika ada seorang pasien yang akan dirawat, akan dimasukkan datanya secara pribadi ke dalam database pasien, dokter, petugas rumah sakit, dan data transaksi. Sedangkan untuk data riwayat pasien akan muncul apabila pasien tersebut sudah pernah dirawat di rumah sakit tersebut. Sehingga nantinya ketika pasien tersebut datang lagi dengan mungkin kedua kalinya atau beberapa kali dan sudah pernah datanya dimasukkan, maka tidak perlu lagi diisi data, hanya perlu mungkin merubah beberapa data seperti mungkin transaksi, riwayatnya yang bertambah atau sebagainya. Sehingga sistem database ini dapat mempersingkat waktu, menyimpan data pasien dengan efisien, dan membantu rumah sakit agar bekerja lebih cepat. Apalagi kita tahu seperti pandemi seperti ini, banyak orang-orang yang membutuhkan sebuah rumah sakit dalam berbagai mulai tes PCR atau antigen atau lain sebagainya, sangat membutuhkan, dan bahkan banyak orang yang akan datang ke rumah sakit, yang menyebabkan data-data tersebut yang diinput harus cepat dan sangat efisien waktunya. Jadi disinilah penggunaan database tersebut benar-benar dibutuhkan. Lalu di sini kita lihat matrix relationship database rumah sakit, ada dokter, pasien, petugas rumah sakit, dan data transaksi. Lalu selanjutnya ada ini ERDs-nya, ERDs dokter pasien, petugas rumah sakit pasien. Di sini ada petugas rumah sakit data transaksi, ada pasien data transaksi, dan petugas rumah sakit riwayat pasien. Lalu di sini ada logical modelnya sudah dibuat sebelumnya. Lalu ada physical modelnya juga sudah dibuat. Berikut adalah data pengujian DDL dan DML-nya. Di sini saya mengambil salah satu data ya, data dari salah satu tabel yang akan kita buat nanti, yaitu sini tabel transaksi. Nah, ini merupakan query-nya, merupakan perintah-perintahnya nantinya. Nah, ini contohnya sudah saya jalankan. Oke, mungkin langsung saja kita masuk ke Apex-nya.
Karena saya sudah buka Apex, kita buka Apex ini ada Oracle Database XA 11.2. Langsung saja kita klik Application Express, masukkan password. Ini sebelumnya password sudah dibuat, tergantung password masing-masing. Saya masukkan dulu username dan passwordnya. Klik login atau enter. Oke, sorry. Oke, sudah masuk. Ya, di sini karena saya sudah mempunyai account, ini saya bisa langsung masuk di sini. Tapi jika teman-teman belum mempunyai account untuk masuk ke Apex nanti, kita klik ini, create new, database username-nya, buat data username-nya apa, buat lagi username-nya, lalu password-nya, lalu konfirmasi password yang sebelumnya. Setelah itu baru klik create workspace, maka akan langsung masuk. Nah, karena sini saya sudah, mungkin saya langsung klik already have account, login here. Karena saya sudah punya, ini dia MR, username MR, passwordnya saya masukkan dulu. Langsung kita enter, login. Nah, ini sudah masuk ya ke Apex or Application Express Oracle. Langsung saja kita masuk ke Quick Workshop. Di sini no tables found, berarti tidak ada table di sana. Tapi jika nantinya ada table atau ada embel-embel tabel di sini, kita bisa klik di sini, lalu di sini kita bersihkan otomatis secara manual maksud saya. Oke, kita balik lagi ke SQL Workshop-nya. Kita ke SQL Comments. Kita masuk sini. Di sini kita akan mulai menjalankan setiap database yang akan kita buat nanti dari database rumah sakit. Karena di sini cukup banyak, jadi sebelumnya saya sudah menyiapkan di Notepad query-query sudah saya buat sebelumnya, sehingga dapat mempersingkat waktu kita. Sengaja sebelumnya saya copy dulu. Oke, sini saya sudah copy semua untuk membuat tabelnya. Sini saya jelaskan dulu sebelum kita lanjutnya. Ini ada create table, yang artinya akan membuat tabel pasien. Create table pasien, pasti membuat tabel pasien. Tabel pasien tersebut berisi ID pasien yang berupa primary key-nya dengan format varchar. Lalu ada nama pasien, varchar juga, tanggal lahir, date, jenis kelamin, varchar, ada alamat pasien, varchar, nomor telepon, varchar, tanggal masuk, date, golongan darah, varchar, dan nomor BPJS, integer, default. Oke, langsung saja kita blok, kita jalankan. Tabel created berarti tabel selesai kita buat satu tabel pasien. Lanjut kita selanjutnya tabel dokter. Kita buka tabel petugas. Tabel riwayat pasien. Dan yang terakhir tabel transaksi. Oke, tabel berhasil dibuat. Untuk tabel dokter, saya jelaskan isinya. Itu ada ID dokter, ada constraint ID dokter primary key-nya, kata kuncinya, lalu ada nama dokter, lalu ada jam kerja varchar, lalu riwayat penanganan varchar, alamat dokter dia varchar, lalu nomor telepon juga varchar. Lalu ada di sini
Tabel petugas berisi ID petugas pacar yang merupakan primary key, lalu ada nama petugas, lalu ada jam kerja petugas. Lalu selanjutnya kita masuk ke tabel riwayat pasien. Pada tabel riwayat ini ada ID riwayat pasien, jadi primary key-nya, lalu ada nama pasiennya, varchar, tanggal lahir dan date, jenis kelamin varchar, tanggal periksa, date, tanggal masuk date, dokternya siapa, varchar, riwayat varchar, keluhan varchar, catatan varchar, resep obat varchar, dan yang terakhir tinggi berat badan varchar. Dan yang terakhir, tabel transaksi yang ada ID pasien transaksi, varchar dengan primary key, lalu ada jenis ruangan, lalu ada jenis pelanggan varchar, jadi tanggal masuk date, tanggal keluar date, resep obat varchar, dokternya varchar, dan di sini ada ID dokter concern, ID dokter FK, reference dokter, ID dokter on delete cascade. Ini berfungsi apabila jika ada tabel yang berisi sebuah data yang diantara tabel-tabel tersebut ada data ID seorang dokter, maka jika nanti salah satunya dihapus melalui ID dokter atau di drop menggunakan ID dokter, maka data-data di tabel-tabel yang lain juga akan ikut terhapus karena adanya ID dokter tersebut. Oke, setelah sini lalu kita coba cek ya. Kita coba cek, kita ketikkan select from tab. Select from tab ini adalah sebuah perintah yang bertujuan untuk melihat tab atau table, setiap tabel-tabel yang ada pada Apex kita. Kita jalankan. Ya, ini sudah ada, berarti tabelnya sudah berhasil dibuat. Berarti setiap tabelnya sudah berhasil dibuat. Ada di sini ada tabel dokternya sudah ada, pasien, petugas rumah sakit, riwayat dan transaksi. Dan selanjutnya untuk mengetahui setiap deskripsi dari tabel tersebut, kita hanya tinggal masukkan perintah px nama tabelnya. Karena di sini kita mulai pasien, kita lihat pasien. Kita run sebentar. Dah, ini dia ya. Ini ada di pasiennya, ada nama pasien, tanggal lahir, jenis kelamin, alamat pasien, nomor telepon, tanggal masuk, golongan darah, dan nomor BPJS. Semuanya ada, sudah lengkap. Yang lihat primary key-nya di sini. Berarti ini merupakan deskripsinya untuk pasien. Lalu dokter sama seperti untuk melihat deskripsi pasien tadi. Ada deskripsi dokter juga kita bisa buat perintahkan dex. Nama tabelnya ke sini kita mulai dokter, kita buat dokter. Oke, kita run. Dan ya sama ya, ada dokter, nama dokter, jam kerja, riwayat penanganan, alamat dokter. Lalu selanjutnya kita lihat dulu di sini pada tes DDL dan DML-nya. Kita masukkan select from transaksi mungkin, atau select from tab kita sudah masukkan tadi. Sini ada select from tab, deskripsi transaksi sudah kita jalankan, berarti selanjutnya kita masukkan data-datanya. Untuk masukkan data-datanya kita menambahkan perintah data-data setiap tabel, kita menjalankan perintah query, yaitu di sini ada untuk data pasien pertama kita masukkan insert into patient values. Nah, ID pasien, sequence, next form, Yuda nama pasiennya, tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, nomor handphone, tanggal keluar, tanggal masuk, golongan darah, dan nomor BPJS. Kita copy sebentar. Kita copy, kita paste di sini, kita paste, lalu sama saya paste dulu, saya copy dulu,
isi datanya. Oke, kita sebentar, saya copy dulu semuanya yang akan kita insertkan. Yang terakhir data double transaksi di sini. Oke. Dan oke, sudah semuanya. Untuk menjalankan query insert data ini, kita harus memasukkan, saya menjalankannya satu persatu. Jadi sebelum saya menjalankan, saya akan menjelaskan sedikit dulu tentang sequence sini. Create sequence ID pasien sequence increment by 1 start with 1 max value 5,000, no change, no cycle. Di sini guna sequence adalah ketika kita membuat sebuah ID, kita tidak membuatnya secara otomatis di sini. Jadi tidak perlu ID pasien 1, itu tidak perlu lagi. Hanya tinggal karena adanya sequence, kita hanya tinggal menjalankan saja, maka ID tersebut akan otomatis input seperti itu. Oke, sebelumnya kita langsung saja kita jalankan dulu sequence-nya. Kita run. Sequence created artinya sequence berhasil, lalu kita jalankan. 1 rows, 1, 2, inserted, nanti artinya berhasil. 3, 4. Oke, untuk data dokter juga seperti itu. Langsung saja satu persatu kita jalankan. Oke. Berhasil ya. Jalankan terus. Semuanya dulu. Ini cukup lama karena kita harus menjalankan satu persatu. Ini akan cukup lama karena kita harus menjalankannya satu persatu ya. Oh, tadi sudah berarti. Oke. 3, yang keempat, and yang kelima. Oh, sorry. Hasil transaksi. Wait. Oke, kita run. Oke, ya, sudah berhasil semuanya. Selanjutnya kita akan lihat isi data-data yang ada di dalam table dengan perintah select from. Karena kita nama tab ya di sini, nama table maksud saya, maka karena sini pasien kita akan lihat masukkan pasien. Oke, selanjutnya kita jalankan dan ya sudah terlihat ya di sini sudah data-datanya sudah masuk, sudah berhasil berarti dimasukkan semua data-datanya. Lalu selanjutnya kita bisa, mungkin kita akan cek yang lain juga. Sebentar, mungkin ini dokter ya, kita akan cek
Yang dokter. Oke, kita run. Dan ini sudah ID dokternya. ID dokter, nama, penyakit, semuanya, nomor telepon sudah semuanya. Berarti data-datanya berhasil dibuat. Tabel riwayat pasien mungkin kita lihat sekali lagi untuk membuktikannya. Riwayat, select, run. Oke, berhasil ya. Kita berhasil. Oh, ini kenapa tidak berurutan? Karena tadi kita menjalankannya agak tidak berurutan. Tapi tidak masalah, karena tetap datanya masuk dan berhasil. Oke, berarti dengan kata lain semua datanya berhasil. Lalu kita lihat di sini data-datanya sudah berhasil dimasukkan. Kita sudah melihat deskripsinya juga. Lalu kita akan masukkan data update dan delete. Nah, update dan delete ini merupakan sebuah query yang juga sangat penting. Karena kita dapat mengupdate-nya tidak perlu satu persatu. Tuh, kita tidak perlu merubah satu persatu. Langsung saja kita copy di sini. Kita jalankan. Update. Di sini kita akan mengupdate data pasien. Oke. Ini kita buat update pasien, set nomor telepon. Nomor teleponnya kita lihat ya, nomor telepon sebelumnya. Set nomor teleponnya kita ganti ke 0200. Berarti sini sebelumnya 0808832 ya. Sini 0. Coba kita jalankan. Kita browse update. Berarti artinya berhasil. Coba kita lihat lagi, kan? Ya sudah berganti menjadi 200. Ya, oke. Selanjutnya mungkin kita akan mengganti alamat pasien. Kita hanya tinggal mengganti alamat pasiennya. Kita akan ganti ini set alamat pasien, berarti alamat _pasien. _pasien. Ini menjadi Semarang di ID keempat, pada pasien keempat. Oke, di sini masih Jambi. Kita lihat di sini masih Jambi. Kita akan merubahnya ke jadi Semarang. Kita run, berhasil. Ya, maka kita lihat apakah berhasil di-update atau dirubah. Dan ya sudah berganti menjadi Semarang, berarti update-nya berhasil. Lalu selanjutnya di sini kita akan menjalankan delete. Kita akan menjalankan delete. Perintah delete di sini kita akan menjalankan perintah delete. Itu sini dia ya, delete, copy. Menjalankan perintah delete di sini. Delete, bagaimana kita lihat di sini saja mungkin kita taruh delete. Yes. Oke, pada perintah delete ini kita akan mendelete sebuah data dari tabel pasien, tabel riwayat maksud saya, yaitu pada ID nomor 5. Nah itu ya, 5 karena datanya sama. Karena datanya sama, makanya kita akan hapus. Kita coba, kita jalankan apakah bisa delete. Dan one rows deleted. Berarti delete-nya berhasil dijalankan. Lalu akan kita cek apakah benar-benar sudah delete, dan ya sudah 4 data di sini, sedangkan ini 5. Berarti data yang kelima di sini sudah terhapus. Oke, berarti semuanya berhasil dijalankan. Oke, seperti itu. Selanjutnya dan yang terakhir kita akan membuat tabel view di sini. Kita copy dulu, nah saya sudah buat juga.
kita view, kita face, create view as transaksi alias ya, select pasien ID. Di sini ada pasien, nama pasien, pasien alamat pasien, pasien golongan, pasien nomor BPJS, tanggal masuk, tanggal transaksi, tanggal keluar, tanggal jenis penanganan dari transaksi dokter, lalu ada transaksi resep obat from pasien. Oke, kita buat, kita jalankan. Dan view created, berarti table view-nya berhasil kita buat. Kita coba lihat, dan ya, sudah ada di sini pasien transaction, tipe tabelnya view. Nah, dengan kata lain, tabelnya sudah berhasil kita jalankan, seperti itu. Tabel sebelumnya saya akan jelaskan juga bahwa create view pasien ini merupakan salah satu cara untuk menyatukan data-data dari beberapa data dari sebuah table. Jadi selain pakai create view, kita juga bisa menggunakan inner join. Seperti itu. Jadi mungkin sekian presentasi yang bisa saya sampaikan dari judul ujian akhir semester saya, database rumah sakit. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.